loh. Ini yang perlu kita angkat bersama Mas Yusron. KPJ itu bukan komunitas padapa, tapi komunitas pembuat bukti nyata kan gitu. Ya kita ingin seperti ini, jadi tidak betul-betul dilakukan sehingga mohon maaf ya, tidak seperti regulasi pemerintah mengurangi kebijakan tanpa ada solusi nyata. Solusinya apa? Beli pupuk non subsidi, wah, nunggu petaninya. KPJ menjadi mentor, menjadi bergerakan berbasis kearifan lokal seperti yang panjenengan lakukan itu. Maksud saya, kenapa sebenarnya tanamannya Mas Topik? Mungkin di situ satu peta terimbas terkawal, akhirnya sampai panen. Oh enggak Bun. Pokoknya maksud saya, kita tidak perlu profesor, doktor, seperti teori, sehingga tidak tumbuh yang namanya kelengkeng, jemsun ada. Tapi betul-betul nanti tumbuh ini loh, caranya efisiensi pupuk begini. Sehingga nanti yang bicara teman-teman yang sudah praktek dan berhasil. Tidak hanya teori di buku, oh sekian, nanti hitungannya sekian, munculnya sekian, enggak. Tetapi kita dari dalam, yang memberikan paparan, tetapi minimal didukung dengan bar gambar, tapi pakai slide ceripit gitu loh Mas ya. Ya, ini apa? KPJ ini benar-benar ahlinya ahli bukan karena teori, tapi praktisi sesuai dengan jenjang Pak Ketua. Bi, sanggup Mas ya, dibantu satu tema lah ya. Satu tema ada. Ini wes kita menemukan lah. Soalnya pupuk itu Mas Yusron mau tidak mau semakin lama akan semakin sulit. Kami sudah menyuarakan itu di Komisi 4 DPR RI ya. Anggaran itu semakin kita sudah 3 tahun melakukan. Nah, apalagi sudah 3 tahun. Ya. Dan memang ini kalau untuk lahan-lahan baru saya tidak recommended untuk langsung misalnya langsung turun jauh kayak 10 kilo gitu. Jangan. Tapi lebih baik kita pakai standar saja misalnya 30% pas buat oplosannya itu 30%. Kemudian disalurkan ke misalnya ke padi lah. Dilihat kurang ya ditambahi. Setidaknya kan kita mencoba menghemat itu. Tanah kan nggak sama antara Rambu sama. Ya. Tapi minimal sambian kan sudah mengimplementasikan gitu loh. Sehingga yang disampaikan adalah pengalaman nyata, bukan di buku gitu loh. Ya pengalaman surat ini bagus. Sehingga apa? Yang bisa dilakukan oleh petani. Kan siapa ya? Yang bisa dilakukan oleh petani. Makanya kemarin dulu saya sempat nyoba di mana SMP 9. Di seberang SMP 9 itu sempat nyoba, langsung tak cut. Saya cuma pakai 20%. Cukup lah Mas. Kakak. Saya nambah lagi. Tapi setidaknya itu sudah meningkatkan hasil ngirit pupuk. Meskipun nggak naik-naik banget, tapi pengiritannya dibiayai. satu tema terpenuhi. Ya. Yang kedua usul saya Mas. Ini sudah tema satunya adalah bagaimana cari ahli yang mengolah sampah itu biar tidak KPJ ini menjadi di desa ini sekarang kalau musim hujan itu kan sampah masuk ke Congapan. Karena di desa ini tidak ada pengolahan sampah yang praktis yang bisa dilakukan. Sehingga nantinya mungkin Mas Yusron punya hubungan bagaimana sampah ini tidak akan masalah, menjadi berkah kalau diolah gitu. Ayo, bocorkan. Boleh dulu, Mas. Yang paling mahal itu Plastik ya? bukan organiknya. Apa? Tapi sampah kotoran sapi, kotoran kambing. Itu di setiap semua di setiap desa. Kira dong aku pulang tergelok. Soalnya di utara itu Mas, itu langsung disuksuk di sungai gitu. Artinya ada pengolahan tidak hanya kotoran ternak itu, tetapi sampah-sampah yang lain itu bisa dianukan di plastiknya pada remah gitu loh. Plastik, angkat tangan. Plastik guys. Sebenarnya plastik ada Mas solusinya. Biaya ini sih nggak kuat. Kalau Itu sing larva iku lho, apa sih? Maggot. Iku maggot iku lho. Iya, enak kan nasi maggot. Heeh, iso gawe pakan ayam kan ya.
Sekali sopo iki sing melatih. Pokoknya pada sok-sok di sapek di embi itu malah tulat langsung ditutak bulat kumi peteng lah. Kayak gitu di pinggirnya. Magot itu, Pak. Magot. Iya, magot bisa. Cuma kan Magot bisa, cacing bisa. Iya. magot Ya, magot bisa, magot bisa, cacing bisa, kemudian buat oplosan bisa. Makanya dicari yang paling praktis bagaimana sekiranya tak ribet kan begitu. Cuman masalahnya kan lagi-lagi kembali lagi, yang membuang ini apa mau? Ya tetap kalau udah budaya susah. Nah, itu. Makanya Jubir Utara jangan diikat karena orangnya banyak kambing. Bagus karakternya pengen simpan buang sampah gitu. Kamu orang luar tetap meskipun dikasih uang ukur ngumpulin di tempat agak jauh tetap milihin. Kalau sekedar pengolahan itu dibiarkan di tempat, Ya. sajanya gampang mas. Sampai siramnya pakai rumen atau pakai PGPR. Ames dewe kira ames dewe. Malah apa ya? Saki malah didol. Pasar wet. Saya gambior aja. Main gila-gilaan gitu aja. Kalau memang tidak ada tenaga untuk ngolah ya. Setidaknya ketika nanti ada petani yang mau bikin oplosan misalnya, tumbuhan-tumbuhan ini sudah bisa langsung diolah, bisa langsung diambil tanpa lagi takut proses fermentasinya. Operasinya bisa dilakukan peternak yang sekaligus petani. Kalau peternak saja diedukasi mulai, kan dia nggak punya kepentingan untuk pengolahan limbah kotor aja. Tapi kalau peternak sekaligus petani, ini bisa mengurangi belanja pupuk urea sekian karung. Edukasinya langsung ke situ karena kita bicara lingkungan, kita bicara nggak akan masuk. Tapi kalau bicara duit itu masih semangat. Ah betul. Bener kan? Iya fulus. Jadi Kalau masih fulus jadi mesti edukasinya bisa dilakukan. Jadi kan pakai Sehingga kita bisa yang lain urea sekian sak. sedang kita mas punya sampean punya sampean alarmnya bunyi sedang kita ini Alarmnya bunyi sedang hitam. ini masih keluar Pistolnya Bapak Camat Camat Jilbuk masih dulu Oh, ini nama Jelbu. Camat Guger di beda luar Kalau di daerah Ambulu itu sekarang apa sih ini BPP itu memberikan bantuan alat pembuatan mikroba sebenarnya di semua kelompok tani. di mana nih Ambulu. apa BBP-nya Nah ini kan program situ. Hah? Oh Nah teman-teman ini Pak, teman-teman Andong ini PPAH. oh ya Tapi mandiri bener. bukan proyek ya di atas pro petani Aceh ya sip Ini memang kemarin kita juga dapat pelatihan dari Pak Hari ya. Pak Hari Purnomo untuk membuat isolat F1. F1-nya Bapak Ria. Terus jadi malah dibawa sama orang lain, tanggul untuk dijadikan indukan. Nah, iya. itu namanya Kang Warno elang setan beteng deno ya. Itu apa rata ya ini apa penting bermanfaat ya Nah, iya, kalau kita kan yang penting bermanfaat. Bagian atas lagi mas, ketika memang pupuk sudah bisa bisa di handle sama sampean lah. Mungkin bagian atas seperti sprayernya ataupun yang lainnya, obat lah istilahnya gitu. Mungkin kita kasih pemahaman lagi dari sektor bahan aktif yang memang benar-benar sesuai dengan apa yang dihadapi lah dari petani itu. Nah, kalau sementara ini kita mengandalkan agen hayati. Metalisium Bavaria untuk serangga. Iya, serangga baik bunyinya. Kalau bunyi ada dua, yang satu kita pakai agen hayati, yang satu kita juga bisa bikin semacam bubur Bordeaux, California sampai jadam sulfur. Ya itu sih. Dan biar jadi sepaket ketika kita belajar pupuk nanti atas sampai pupuk. apa? Gimana mas? Waktunya
Ya kita atur juga. Jadi ada 2 tema gitu loh maksudnya. Waktunya Mungkin di pertemuan berikutnya hari seperti itu. nggak bisa, Pak. Kurang Sekarang kalau misalnya kita telenin teori dan praktek dalam 1 hari, melontir kan ya. Tak jamin melontir. Jadam sulfur itu mudah dan murah. Terus kita bisa bikin perekat. Perekat juga pakai JWA bisa. Kalau mau awet-awetan. Nek gak awet kan karena ngeremesi godhong apa? Hah? Godhong randu, terus bunga sepatu. Kayak seperti itu. Sampai ke apa? Lidah buaya ya? Lidah buaya. Bisa. Makanya itu toh.